Angin kencang menyebabkan sejumlah rumah warga rusak dan atap beterbangan. Kebakaran melanda sebuah pabrik helm, diduga akibat korsleting. Petugas Satpol PP gencarkan razia terhadap pengatur lalu lintas liar alias Pak Ogah. Dua kelompok pelajar terlibat tawuran dengan menggunakan senjata tajam. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali mendapat kembali menyapa di pagi hari ini. Apa kabar? Semoga sehat-sehat. Kita berjumpa kembali dalam program Fokus Pagi bersama saya Jamie Darusman. Dan saya Pratiwi Kusuma. Seperti biasa dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali informasi di pagi hari ini pemirsa, di mana sejumlah rumah warga rusak menyusul angin kencang melanda wilayah Temanggung, Jawa Tengah. Tidak ada korban jiwa dalam bencana itu, namun akibat atap rumah yang berterbangan sempat membuat warga khawatir. Kencangnya hembusan angin menerbangkan atap rumah-rumah warga di tepi jalan Desa Pendowo, Keranggan, Temanggung, Jawa Tengah. Warga sempat khawatir dan tak berani keluar lantaran mereka mendengar gemuruh. Bahkan sejumlah kendaraan pun terpaksa berhenti menunggu angin reda. Meski tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, warga harus memperbaiki kerusakannya agar rumah mereka kembali bisa dihuni. Saya tidur dibangunin sama anak saya. Terus keluar rumah itu sudah nggak karu-karuan. Kesana kemari sengnya itu. Di waktu bersamaan, sejumlah rumah warga di kawasan lainnya juga dilaporkan mengalami kerusakan ringan dan sedang. Wahyu Diono melaporkan dari Temanggung, Jawa Tengah. Di informasi lain, sebuah pohon jenis mahoni yang jadi pembatas jalan Daan Mogot, Jakarta, tumbang ke jalan hingga menutupi jalur bus Transjakarta. Selain mengganggu perjalanan bus Transjakarta, kemacetan panjang dari arah Pesing menuju Cengkareng juga tak terhindarkan. Petugas pemadam kebakaran sektor Cengkareng langsung memotong dan mengevakuasi batang pohon yang tumbang di pembatas jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis malam. Pohon setinggi sekira 10 meter ini tumbang ke ruas jalan serta menutup jalur bus Transjakarta hingga membuat perjalanan bus sempat terganggu. Diduga pohon jenis mahoni ini tumbang dikarenakan usia pohon yang sudah menua serta rapuh. Meski tidak menyebabkan korban jiwa, kemacetan panjang dari arah Pesing menuju Cengkareng tak terhindarkan. Kemungkinan usianya sudah tua ya, dan pertumbuhannya mungkin tidak sempurna juga, sudah rapuh, lalu tumbang begitu saja. Tadi sempat kena pengendara nggak Komandan tadi? Untuk informasi yang kita dapat, sementara nihil ya, tidak ada yang terkena korban. Kita ke informasi kebakaran pemirsa, diduga akibat tabung gas bocor, 2 rumah di kawasan Jakarta Barat ludes terbakar. Sementara di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kebakaran melanda sebuah pabrik helm, diduga karena korsleting. Asap tebal membubung tinggi dari pabrik helm produksi rumahan di kawasan Sukamulya, Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Kamis. Mulanya api muncul dari bagian pengecatan helm, kemudian dengan cepat membesar dan merambat ke seluruh bagian bangunan. Api baru berhasil dipadamkan 3 jam kemudian setelah belasan mobil pemadam datang ke lokasi. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Dugaan sementara itu titik api pertama ada di ruang pengecetan. Terus secara tiba-tiba sedang produksi di atas atap itu ada hubungan api. Jadi dugaan dari arus pendek korsleting listrik.
Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran dan kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Sementara di Majalengka, Jawa Barat, kebakaran melanda sebuah toko vulkanisir ban di Jalan Sukahaji. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat bangunan dan seisinya dengan cepat dilalap si jago merah. Warga dan karyawan toko sempat berupaya memadamkan api sebelum akhirnya petugas damkar tiba di lokasi. Proses pemadaman sempat terkendala karena mobil damkar yang tersangkut kabel listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sudah banyak habis. Takut ada yang meledak doang. Di ibu kota, kebakaran juga melanda 2 rumah di permukiman warga di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Petugas damkar dibantu warga juga berjibaku memadamkan si jago merah agar api tidak menjalar ke bangunan lain. Kebakaran yang diduga terjadi akibat tabung gas yang bocor baru dapat dipadamkan setelah 6 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Tiba-tiba api besar di jalan sementara mungkin akibat dari kompor gas yang menyambar sekitar tempat kebakaran sehingga api tidak bisa dikuasai, sehingga pemadam bisa langsung meluncur ke TKP. Warga diimbau untuk memeriksa tabung gas secara berkala agar peristiwa serupa tak terjadi lagi. Tim Liputan melaporkan. Diduga lupa mematikan kompor usai memasak, sebuah rumah di Kampung Gajahan, Solo ludes terbakar. Selain itu, sebuah gudang mebel dan kayu bekas untuk pembuatan perabotan rumah di Pagesangan, Surabaya, Jawa Timur juga dilalap si jago merah. Gudang bekas kayu dan mebel untuk perabotan rumah di Jalan Taman Indah, Pagesangan, Surabaya, Jawa Timur terbakar. Si jago merah membesar dan membakar seluruh gudang karena banyak bahan yang mudah terbakar, seperti tumpukan kayu dan kardus. Saat kebakaran terjadi, tidak ada aktivitas pekerja. Petugas pemadam kebakaran Kota Surabaya yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api, sehingga tidak sampai menjalar pada bangunan rumah penduduk. Api akhirnya bisa dijinakkan setengah jam kemudian, setelah 8 unit mobil kebakaran terjun ke lokasi. Akibat kebakaran, pemilik mengalami kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Untuk penyebab, sementara kami turunkan tim identifikasi, tim Inavis dari Polres untuk segera melakukan penyelidikan. Saat peristiwa terjadi ada aktivitas? Saat peristiwa terjadi memang tidak ada saksi ya, tidak ada yang tahu, termasuk pemilik Pak Jononya juga tidak ada di tempat. Sementara itu, video amatir warga merekam saat kepulan asap muncul dari rumah Sabandinah, warga Kampung Gajahan, Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah pada Kamis siang. Api yang terus membesar membuat warga panik karena lokasi rumah berada di kawasan padat permukiman. Beruntung petugas damkar Solo segera tiba di lokasi. Kurang dari setengah jam si jago merah akhirnya berhasil dipadamkan. Biarpun sudah diimbau seperti apapun, kita tidak bisa menyalahkan, tetapi terjadinya kebakaran disebabkan oleh lalainya ibu rumah tangga yang memasak lupa mematikan kompor. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Warga diimbau mematikan kompor sebelum keluar rumah. Tim Liputan melaporkan. Cegah dampak negatif bagi kesehatan anak akibat kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan, sejumlah sekolah di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah terpaksa memberlakukan belajar dari rumah. Sementara di Pontianak, Kalimantan Barat, akibat cuaca panas, kebakaran lahan mulai menyebar ke arah permukiman warga hingga sejumlah relawan pemadam kebakaran berjibaku padamkan api. Dari pantauan udara terlihat kebakaran lahan yang terjadi di Jalan Perdana Ujung Pontianak Tenggara, Kota Pontianak pada Kamis siang. Kepulan asap dan api terus merembet ke lahan yang berkontur gambut. Sejumlah relawan dari Palang Merah Indonesia terus berupaya memadamkan api agar kebakaran lahan tidak semakin meluas. Diduga kebakaran dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab yang membuka lahan baru dengan cara membakar. Hari ini tim PMI dan tim gabungan masih berjibaku di lahan Perdana Ujung. Mohon doanya dan keselamatannya.
Kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah membuat sejumlah sekolah memutuskan anak didiknya untuk belajar dari rumah. Hal ini untuk mencegah dampak negatif kabut asap bagi kesehatan, khususnya bagi anak-anak. Maraknya kebakaran hutan dan lahan membuat kabut asap pekat masih menyelimuti kota Sampit, membuat jarak pandang hanya mencapai kurang dari 100 meter. Kita menganjurkan kepada seluruh siswa walaupun hanya belajar di rumah, kami menganjurkan supaya tidak banyak beraktivitas di luar. Karena mengingat kabut asap sekarang ini kan sangat berbahaya sekali, terutama terhadap kesehatan. Kebakaran hutan di Kota Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung juga terus meluas hingga ke permukiman. Upaya pemadaman pun terus dilakukan oleh personil gabungan agar api tidak menjalar ke rumah warga. Dengan menurunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran serta menggunakan alat seadanya, petugas berusaha memadamkan api. Dari pantauan kamera udara terdapat 4 kawasan permukiman serta 1 sekolah yang berdekatan dengan lokasi kebakaran. Guna mengantisipasi agar kebakaran tidak meluas, personil gabungan disebar di sejumlah titik untuk memadamkan api. Tim Liputan melaporkan. Semburan gas muncul dari lubang sebuah sumur bor di wilayah Rembang, Jawa Tengah. Garis polisi lalu dipasang agar warga tak mendekat sebab gas dengan cepat terbakar bila tersulut api. Sumur bor yang mengeluarkan semburan gas di Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan, Rembang ini kini ditutup. Namun mulut sumur dipasangi pipa untuk menyalurkan gas. Api menyala pada ujung pipa yang terhubung dengan sumur bor tersebut, menandakan gas yang menyembur dari sumur terbakar saat tersulut api. Api bahkan bisa digunakan untuk memasak. Temuan semburan gas ini berawal saat pemilik tanah membuat sumur bor untuk mencari sumber air baru dengan kedalaman 50 meter pekan lalu. Setelah kita keluarkan air yang keruh, itu kita sambil nongkrong-nongkrong di sumur ini sambil menyalakan rokok. Nggak taunya langsung menyala dap itu, besar sekali itu. Nyala api yang menyembur dari lubang sumur akhirnya bisa dimatikan setelah ditutup dengan handuk basah. Pihak pemerintah desa lalu menindaklanjuti temuan tersebut dengan melapor ke kecamatan dan dinas terkait. Insya Allah dari desa menindaklanjuti agar fenomena ini lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak, khususnya yaitu untuk bahan bakar LPG yang sekarang agak langka dan bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Diharapkan sumber gas tersebut bisa dimanfaatkan warga desa untuk memasak. Namun demi keamanan bersama, area sekitar sumur kini dipasangi garis polisi. Petugas mengimbau warga untuk tidak mendekat, mengingat area mudah terbakar bila tersulut api. Arif Nur melaporkan dari Rembang, Jawa Tengah. Untuk memberikan rasa aman dan ketertiban bagi masyarakat pengguna jalan, petugas Satpol PP gencarkan razia pengatur lalu lintas liar alias Pak Ogah di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Para pengatur lalu lintas liar berupaya kabur hingga terjadi kejar-kejaran dengan petugas. Pengatur lalu lintas liar atau Pak Ogah ini langsung ambil langkah 1000 setibanya petugas Satpol PP di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Petugas dan para pemuda ini pun kejar-kejaran di jalanan. Sedikitnya 8 Pak Ogah diamankan dari sejumlah ruas jalan termasuk di kawasan Sunter. Razia Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau PPKS kali ini menyasar Pak Ogah untuk memberikan rasa aman dan ketertiban bagi masyarakat pengguna jalan. Ada Pak Ogah, ada gelandangan, terus ada gepeng yang ada di sekitar traffic light atau lampu merah, dan juga di pertigaan-pertigaan ataupun perempatan. Hari ini kita berhasil menjangkau sekitar 8 PPKS. Ke-8 Pak Ogah ini kemudian menjalani pendataan di Dinas Sosial dan mereka akan mendapat pembinaan di Panti Sosial di Cipayung, Jakarta Timur. Arfa Supandi melaporkan dari Jakarta.
Di lokasi lain, sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintas di Jalan Gatot Subroto, Tangerang, Banten, memilih untuk memutar balik dan melawan arus ketika petugas menggelar razia pajak kendaraan. Bahkan salah seorang pengendara yang mencoba kabur terjatuh lantaran motor yang dikendarainya menyenggol sebuah mobil. Wanita pengendara sepeda motor ini menyerempet sebuah mobil hingga terjatuh saat berusaha menghindari razia pajak kendaraan yang digelar petugas gabungan di Jalan Gatot Subroto, Tangerang, Banten pada Kamis siang. Tidak hanya wanita itu, terdapat ratusan pengendara lain yang diberi sanksi tilang lantaran didapati menunggak pajak selama 1 hingga 2 tahun. Mereka yang terjaring dapat melakukan pembayaran langsung di tempat maupun datang ke kantor UPT. Meski begitu, tidak sedikit pengendara yang berhasil kabur menghindari razia dengan memutarbalikkan kendaraan dan melawan arus tanpa memikirkan keselamatan. Sarannya tetap kita roda 2 dan roda 4 yang memang menunggak pajak. Rencananya kegiatan razia pajak kendaraan bermotor ini akan dilakukan selama 3 bulan ke depan hingga akhir tahun dalam upaya memenuhi pendapatan asli daerah atau PAD. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Kecelakaan tunggal dialami seorang pengendara motor barang saat melintasi Jalan Raya Janti, Jombang, Jawa Timur hingga korban mengalami patah tulang di bagian leher. Sementara di Bojonegoro, 3 kendaraan terlibat tabrakan beruntun hingga membuat seorang pemotor meninggal dunia. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Bojonegoro, Padangan, Kecamatan Gayam pada Rabu malam. Tabrakan melibatkan 2 kendaraan, salah satunya truk serta 1 sepeda motor. Insiden diduga diakibatkan pengendara jeep hilang konsentrasi saat melintas di lokasi hingga mobil oleng ke jalur berlawanan. Saat bersamaan melintas beriringan sepeda motor serta truk hingga tabrakan tak bisa terhindarkan. Akibat kejadian ini pengendara motor meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan kenek truk alami luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Khalitidu. Jadi semula kendaraan Dayat Suta berjalan dari arah barat ke timur. Sesampai di TKP diduga oleng ke kanan. Kemudian pada saat bersamaan dari arah berlawanan muncul kedua kendaraan sepeda motor dan truk hingga terjadi laka lantas. Sementara di Jombang, Jawa Timur, kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Janti, Mojo Agung saat sepeda motor yang dikendarai Mirna Dwina Putra tergelincir hingga jatuh ke sungai dan terjepit di pohon. Akibatnya 2 penumpangnya terlempar di mana salah satu korbannya jatuh ke dalam sungai yang mengering. Ketinggian aspal 10 cm. Terus nyampe lokasi korban tergelincir ke arah kiri, terjun ke sungai dan menabrak pohon. Proses evakuasi salah seorang korban harus dilakukan hati-hati karena korban tidak sadarkan diri serta mengalami patah tulang leher. Setelah beberapa waktu akhirnya korban bisa dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, seorang pekerja bangunan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dievakuasi oleh petugas damkar usai tersengat listrik di bagian atap rumah yang tengah dibangun. Proses evakuasi korban pun berlangsung dramatis lantaran akses menuju atap lantai 2 rumah belum memiliki tangga. Evakuasi pekerja bangunan yang tersengat listrik saat bekerja di bagian atap rumah oleh petugas damkar di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat pada Kamis malam berlangsung dramatis. Pasalnya, akses untuk menjangkau korban juga sangat sulit karena berada di lantai 2 rumah yang tengah dibangun dan belum memiliki tangga. Satu-satunya cara yang dilakukan petugas yakni memanjat bambu penyangga beton untuk bisa ke atas. Korban yang sudah dalam kondisi lemas diturunkan dengan cara diikat ke sebuah tangga sebagai pengganti tandu, lalu diturunkan secara perlahan. Korban kemudian langsung dilarikan ke Rumah Sakit Tamrin Cilengsi untuk mendapatkan pertolongan medis.
Kita melakukan evakuasi dari persiapan sampai kurang lebih 1 jam. Pertama kita buatkan tandu ya sebagai penyangga korban, lalu kita ikat seperti biasa di tandu supaya korban tetap keadaan kondisi tubuhnya tetap aman, tetap lurus seperti itu. Usai korban dievakuasi, tim Polsek Cilengsi langsung melakukan pengamanan dengan memasang garis polisi serta mengumpulkan informasi dari sejumlah saksi guna memastikan penyebab peristiwa ini. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lain. Terlibat dalam proyek renovasi sebuah ruko di Pasuruan, Jawa Timur, seorang pekerja bangunan tewas tertimpa reruntuhan tembok. Diduga runtuhnya tembok itu dipicu balok gantung yang sebelumnya ambruk. Para pekerja bangunan geger begitu mengetahui seorang rekan mereka tak bergerak usai tertimpa reruntuhan tembok bangunan ruko di Jalan Insinyur Juanda, Kelurahan Tapaan, Bugul Kidul, Pasuruan, Kamis siang. Korban langsung dievakuasi ke mobil ambulan untuk dilarikan ke RSUD R. Sudarsono, Pasuruan. Insiden tersebut berawal saat para pekerja melakukan pemasangan pintu harmonika atau rolling door ruko. Tiba-tiba balok gantung yang sebelumnya telah dipasang ambruk dan memicu runtuhnya tembok di dekatnya. Tampaknya kurang hati-hati atau kurang waspada. Ternyata ketika masang itu kita perhatikan kekuatan dari tempat yang untuk masang rolling door ternyata ada kelemahan sehingga terjadi ambruk. Akibatnya 2 pekerja tertimpa reruntuhan tembok dan balok gantung. Seorang diantaranya, Muhammad Dahlan, 47 tahun, tewas. Sedangkan seorang lainnya, Ahmad Sidik, 30 tahun, terluka di kepala. Hingga Kamis malam, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Namun dugaan sementara, kecelakaan kerja tersebut dipicu adanya kelalaian dalam bekerja. Dan Diari Gafur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur. 7 orang siswi di Cikarang, Bekasi diduga melakukan aksi perundungan terhadap seorang siswi lain. Dalam video yang beredar luas di media sosial, korban yang sudah tidak berdaya dianiaya oleh siswi lain. Seorang siswi diduga mengalami aksi kekerasan yang dilakukan oleh 7 orang siswi lain. Sementara 1 orang merekam kejadian yang terjadi di Jalan Raya Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi. Video perundungan ini pun beredar luas di media sosial. Kejadian ini terbongkar saat orang tua korban melihat telepon genggam anaknya. Ia mendapati anaknya mendapatkan perlakuan kekerasan. Kejadian tersebut sempat diketahui petugas yang sedang berpatroli dan sempat ditegur. Namun para terduga pelaku mengaku sedang bercanda sehingga petugas tidak bertindak lebih jauh. Dia langsung jujur ini mah dikerubutin begini selama 3 jam di proyek situ minta tolongin, nggak ada yang nolongin, ada bapak proyek cuma nolongin. Udah kayak sinetron itu si anak tuh udah kayak pura-pura aja. Nggak apa ini mah cuma bercanda gitu. Dia nggak bilang sama sekali karena ada tekanan dari si pelaku, jangan bilang. Kasus dugaan perundungan anak sudah dilaporkan ke Polres Metro Bekasi. Sampai saat ini pihak orang tua para terduga pelaku meminta prosesnya dilakukan secara kekeluargaan dengan memberikan sejumlah uang untuk biaya pengobatan. Muabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Beralih ke informasi lain, setibanya kembali di tanah air, Syahrul Yassin Limpo mengundurkan diri dari posisinya sebagai Menteri Pertanian dalam Kabinet Indonesia Maju, pimpinan Presiden Jokowi. Ya, Syahrul beralasan ingin fokus menghadapi proses hukum yang membelitnya. Syahrul Yassin Limpo pada Kamis petang mendatangi kantor Menteri Sekretaris Negara di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari posisinya sebagai Menteri Pertanian kepada Presiden Joko Widodo. Usai diterima Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Syahrul Yassin Limpo mengatakan alasannya mundur adalah agar bisa serius menghadapi proses hukum yang membelitnya di KPK. Saya orang Bugis Makassar dan rasanya harga diri jauh lebih tinggi daripada pangkat maupun jabatan. Biarkan saya hadapin dan beri saya kesempatan membuktikan
bahwa saya terbiasa ngurus rakyat. Pak akan bertemu Presiden nggak, Pak? Dan saya berharap nasihat-nasihat orang tua saya, nasihat budaya saya dari sana, kalau berani berbuat harus berani tanggung jawab. Dan saya siap bertanggung jawab. Tentu saja kita akan segera menindaklanjuti, ya. Nanti saya menunggu arahan Bapak Presiden. Kemungkinannya adalah tentu saja karena sudah mengundurkan diri, ya, akan diterbitkan kepres pemberhentian, dan tentu saja kita harus mencari orang yang melaksanakan tugas sebagai Menteri Pertanian. Sebelumnya pada Kamis pagi, Syahrul kembali berkantor di kantor Kementan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan setelah kembali ke tanah air Rabu malam dari kunjungan kerjanya ke Spanyol. Kedatangan Syahrul Yassin Limpo disambut sejumlah pejabat dan pegawai Kementerian Pertanian. Syahrul Yassin Limpo sempat dinyatakan hilang kontak oleh berbagai kalangan di Kementerian Pertanian pada Selasa lalu setelah penyidik KPK menggeledah sejumlah rumah dan kantornya. Pemirsa, 2 kelompok pelajar terlibat tawuran dengan menggunakan senjata tajam. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Pemirsa, 2 kelompok pelajar dari sekolah berbeda di Babelan, Kabupaten Bekasi terlibat aksi tawuran di jalan raya. Peristiwa yang sama juga terjadi di kawasan perumahan Pulau Gadung, Jakarta, saat 2 kelompok pelajar juga terlibat aksi tawuran dengan menggunakan senjata tajam. Video dari kamera pengawas ini merekam saat 2 kelompok pelajar terlibat tawuran di wilayah perumahan di Jalan Perikani 3, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Mereka menggunakan berbagai jenis senjata seperti bambu, kayu, hingga senjata tajam. Saat kejadian, salah seorang pelajar jatuh tersungkur hingga menjadi korban pengeroyokan saat berusaha kabur. Peristiwa ini tentunya makin membuat warga resah dan khawatir. Ya sebetulnya kalau masalah ada ya terjadinya begitu pasti resah lah. Resah, Pak, ya? Pak, tahu Pak itu ada sekolah mana, Pak? Justru saya nggak tahu. Ya udah sering terjadinya. Cuma kalau di daerah sini di depan itu. Kalau di sini baru sekali ini. Ya. Tawuran 2 kelompok pelajar juga terjadi di kawasan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mereka terlibat saling serang di jalan raya dengan menggunakan berbagai jenis senjata tajam. Peristiwa ini tentunya mengganggu para pengguna jalan yang melintas, hingga sebagian pengendara terlihat berhenti karena khawatir menjadi sasaran. Dalam waktu singkat, video tawuran antar pelajar viral di media sosial. Ya, harapan warga istilahnya jangan sampai terjadi lagi lah. Ya, saya juga mengimbau pada rekan-rekan kita ini RT RW istilahnya, mari kita berpartisipasi untuk menjaga lingkungan kita agar jangan sampai terjadi terulang kembali lagi. Iya. Meski baru pertama terjadi di lingkungan mereka, warga berharap patroli lingkungan bisa dimaksimalkan guna mengantisipasi tawuran susulan antar pelajar tidak kembali terulang. Tim Liputan melaporkan. Seorang wanita tewas setelah pergi bersama teman dekatnya ke sebuah tempat karaoke di Surabaya. Diduga wanita itu mengalami penganiayaan karena terdapat luka lebam di sekitar tubuh. Hah? Gak tahu. Inilah saat sejumlah petugas keamanan sebuah mal di Surabaya, Jawa Timur menemukan seorang wanita dalam keadaan tak sadarkan diri di tempat parkir mal pada Rabu dini hari. Wanita bernama Dini Sera alias Andini tersebut kemudian dibawa oleh seorang pria yang diduga teman dekatnya dengan menggunakan sebuah mobil. Tapi setibanya di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, wanita berusia 29 tahun itu meninggal dunia. Karena diduga kematiannya tidak wajar, polisi yang menyelidiki selain meminta keterangan sejumlah orang, juga memeriksa rekaman CCTV di tempat korban sebelumnya terlihat, termasuk di tempat karaoke yang disinggahi wanita itu bersama teman dekatnya. Ada 5 titik ya, ada 5 titik di lokasi di mana yang bersangkutan sedang hiburan dengan pasangannya, kemudian di lokasi lobi di mana dia datang dan meninggalkan lokasi, kemudian di tempat korban tinggal, di mana korban kemudian dibawa ke rumah sakit. Di parkirannya ada CCTV-nya nggak?
alhamdulillah semuanya ada. Kuasa hukum keluarga korban menduga sebelum tewas, wanita asal Sukabumi, Jawa Barat itu mengalami penganiayaan karena ditemukan luka lebam di tubuh dan di lengannya diduga ada bekas lindasan ban. Yang di sana kemudian pada saat tergeletak bahkan saudara Andi ini hampir ditinggal oleh saudara L dan kawan-kawannya. Jadi saudara R ini datang ke Blackpool itu dengan kawan-kawannya dengan sengaja atau ada dugaan untuk sengaja meninggalkan saudara Andi ini karena di lengan saudara Andi ini sebelah kanan itu ada bekas ban, bekas injakan ban. Untuk mengungkap penyebab kematian, jenazah korban diotopsi di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Polisi mengungkap kasus tewasnya seorang pria pemilik warung di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Terkuak pria itu dibunuh oleh remaja santri yang kesal merasa ditatap sinis oleh korban. Garis polisi membentang di sebuah warung di kawasan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di lokasi inilah sang pemilik warung bernama Aslim kehilangan nyawa ditusuk seorang remaja. Terungkap pria berusia 41 tahun itu dibunuh oleh seorang santri pondok pesantren di kawasan Bale Endah. Pelaku berhasil ditangkap, namun lantaran masih di bawah umur, remaja berusia 15 tahun itu tak ditampilkan. Peristiwa pada 22 September lalu ini dipicu sakit hati lantaran pelaku merasa ditatap sinis oleh korban. Pada saat belanja bertransaksi, beliau merasa bahwa pemilik warungnya itu menatap pelaku dengan sinis. Karena tersinggung, maka langsung melakukan penusukan kepada si laki-laki pemilik warung. Bahkan saat kejadian, istri korban yang sedang mengandung 4 bulan ikut terluka, terkena sabetan senjata tajam kala berusaha menolong suaminya itu. Atas kekejiannya, remaja di bawah umur itu berurusan dengan hukum dan terancam pasal berlapis hingga 20 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Seorang pemuda di kota Bengkulu menikam kekasihnya berusia 15 tahun hingga tewas. Tragedi tersebut terjadi saat tersangka terlibat perkelahian dengan sesama temannya di sebuah warung tuak. Olah TKP dilakukan polisi di sebuah warung tuak di Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Di tempat itulah seorang gadis remaja berinisial AP berusia 15 tahun tewas. Tak sengaja tertikam pisau pada Kamis dini hari oleh kekasihnya. Sang kekasih yakni Sadi berusia 19 tahun telah diamankan polisi. Tadinya ia sempat kabur sebelum akhirnya diserahkan oleh pihak keluarga ke Polsek Kampung Melayu. Rupanya kematian korban diawali dari perkelahian antara Sadi dengan temannya, seorang pemuda berusia 17 tahun berinisial RE yang dipicu saling ejek di warung tuak tersebut. Tersangka lalu mengeluarkan senjata tajam dan hendak menikam RE. Pacar tersangka yang mencoba melerai perkelahian berupaya menghalangi, namun naas pisau mengenai ulu hati gadis tersebut. Jadi dari hasil pemeriksaan awal, ya karena permasalahan-permasalahan selama ini ada ribut-ribut mulut, ya, jadi sebelumnya juga pernah terjadi perselisihan antara kedua pelaku dan tadi puncaknya mereka berkelahi lagi. Selain menewaskan sang kekasih, tersangka juga melukai RE yang kini masih dalam perawatan di rumah sakit. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Ferry Susanto melaporkan dari Kota Bengkulu, Bengkulu. Pencuri obat-obat psikotropika di sejumlah apotek di Banjar, Jawa Barat dibekuk polisi. Ternyata pelaku adalah residivis kasus serupa. Dengan tangan terikat, pria ini diamankan oleh jajaran Satreskrim Polres Kota Banjar, Jawa Barat. Pelaku berusia 35 tahun itu kerap mengincar apotek untuk mencuri obat-obatan yang mengandung jenis psikotropika untuk dijual kembali. Padahal ia baru keluar tahanan 3 bulan lalu dengan kasus yang sama. Selain Kota Banjar, pelaku juga melakukan aksi pencurian di wilayah lainnya. Ini adalah tambang yang digunakan oleh pelaku untuk naik melalui tembok belakang rumah. Kemudian pelaku juga merusak genting dan juga masuk melalui plafon. Ulahnya merugikan apotek hingga jutaan rupiah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar, Jawa Barat. Komplotan perampok yang kerap menyasar sejumlah swalayan
disergap polisi di tempat berbeda. Salah seorang diringkus saat bersembunyi di rumahnya di wilayah Ogan Komering Ulu, Oku, Sumatera Selatan. Inilah saat polisi menyergap pria yang diduga anggota komplotan perampok mini swalayan di rumahnya di Peninjauan Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Dan setelah didesak, tersangka akhirnya menunjukkan letak persembunyian pakaian yang digunakannya saat merampok. Pisaunya mana pisau? Situ bisa gak? Mana bisa? Selain pria tersebut, di tempat berbeda, polisi juga meringkus seorang teman tersangka yang diduga terlibat perampokan. Sosok mereka dapat teridentifikasi karena aksinya terekam CCTV di lokasi kejadian. Komplotan tersangka sudah beberapa kali melakukan aksi kejahatan, dan terakhir, mereka merampok di mini swalayan di Desa Lubuk Rukam, Ogan Komering Ulu. Tersangka mengancam pegawai toko dengan senjata tajam, lalu merampas uang tunai serta mengambil sejumlah barang. Silakan menutup pintu oleh dorongnya. Kemudian tiga orang ini datang, dua orang mengancam yang berikutnya. Mengancam yang menggunakan senjata tajam. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam sanksi maksimal 9 tahun penjara karena dugaan melakukan pencurian dengan kekerasan. Debbie Rowansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Aksi kejar-kejaran dan tembakan peringatan dilepaskan polisi saat menyergap pria yang terlibat kasus pencurian di Makassar. Fokus Pagi segera kembali. Bandu-bandunya. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Seorang residivis diamankan warga usai mencuri di dalam minimarket di Tambora, Jakarta Barat. Saat digeledah, di dalam tas terduga pelaku terdapat sejumlah produk kosmetik. Pria ini tak bisa berkutik saat diamankan warga dan karyawan minimarket usai diduga mencuri sejumlah barang di sebuah minimarket di Jalan Duri Utara, Tambora pada Kamis malam. Mendapat laporan warga, petugas kepolisian sektor Tambora mendatangi lokasi. Saat digeledah di tas bawaan pencuri ditemukan sejumlah produk kosmetik. Pencurian terjadi saat pria tersebut datang seorang diri masuk ke dalam minimarket. Ia kemudian membawa keranjang ke tempat rak produk kosmetik. Bukannya langsung membayar ke kasir, terduga pelaku justru memasukkan sejumlah produk kosmetik ke dalam tas yang dibawanya dan sambil menaruh kembali keranjang yang telah kosong. Awalnya masuk ke toko, pertama sih kayak orang belanja, ambil keranjang, masuk ke area kosmetik. Keluar cuma taruh keranjang aja. Itu barang kemana ini bang? Barang masuk di tas. Betas. Ternyata pencuri tersebut adalah seorang residivis atas kasus pencurian yang sama. Usai diamankan, ia dibawa petugas ke Polsek Tambora berikut barang bukti hasil curiannya. Jadi melaporkan dari Jakarta. Aksi kejar-kejaran dan tembakan peringatan dilepaskan polisi saat menyergap pria yang terlibat kasus pencurian di Makassar, Sulawesi Selatan. Dari tangan terduga pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti hasil kejahatan. Sejumlah anggota tim Resmo Polda Sulawesi Selatan yang menyamar melepaskan tembakan saat menyergap seorang pria yang jadi buruan polisi di Jalan Macini Baru, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis dini hari. Dari tangan pria tersebut disita sepeda motor yang diduga digunakan saat melakukan aksi kejahatan. Dan saat rumahnya digeledah, disita pula sejumlah barang seperti tabung, mesin las, serta belasan suku cadang sepeda motor. Terduga pelaku diburu polisi karena diduga melakukan pencurian di sejumlah tempat di Kota Makassar. Saat kami melakukan penangkapan, pelaku sedang berada di pinggir jalan dan saat anggota kami melakukan penangkapan, pelaku melarikan diri dan kami terpaksa melakukan tembakan peringatan sebanyak 3 kali untuk menghentikan pelarian pelaku saat mau meloloskan diri. Untuk mengungkap kejahatan yang diduga terkait dengannya,
Terduga pelaku beserta barang buktinya diamankan di Posko Resmo Polda Sulawesi Selatan. Rais Sahabu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Berdalih tersinggung karena ucapan yang dilontarkan korban, 4 pemuda di Sidoarjo, Jawa Timur mengeroyok seorang penjaga warung kopi. Akibatnya korban babak belur dan dilarikan ke rumah sakit. Rekaman CCTV di sebuah warung kopi di Sidoarjo, Jawa Timur menunjukkan penjaga warung yang dianiaya oleh 4 pria. Akibatnya, korban dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Setelah melihat rekaman CCTV itu, polisi melacak sosok keempat orang tersebut. Dan tak berselang lama, satu persatu keempatnya dapat diringkus. Dari hasil pemeriksaan terungkap, penganiayaan itu terjadi karena keempat tersangka tersulut emosi dengan ucapan korban yang dilontarkan ketika mereka sedang berpesta minuman keras di depan warung yang dijaga korban. Setelah kemudian mereka sudah mulai terpengaruh daripada minuman keras, ini salah satu penjaga daripada warkop, ini saudara NW datang kemudian menyampaikan kata-kata yang menurut mereka ini menyinggung perasaan, sehingga langsung saudara NW ini korban ini dipukuli dan dikeroyok oleh mereka berempat. Keempat tersangka yang saat ini ditahan di Mapolresta Sidoarjo terancam pidana maksimal 7 tahun penjara karena dugaan melakukan penganiayaan. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Pemirsa, seekor sapi berbobot 100 kg tercebur ke sumur di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sapi berhasil diangkat tapi sayang kondisinya sudah mati. Petugas damkar beramai-ramai mengevakuasi sapi yang terperosok ke sumur sedalam 15 meter di Maros, Sulawesi Selatan. Mamalia seberat 100 kg itu ditarik secara perlahan ke permukaan menggunakan tali. Kondisi sumur yang sempit sempat menghambat proses evakuasi sapi. Keberadaan sapi yang terperosok ini pertama kali diketahui pemilik sumur yang mendengar suara dentuman keras. Setelah diperiksa, ternyata sapi itu sudah berada di dalam sumur. Ini kan sapi peliharaan yang tidak dikandangkan. Nggak diikat ya? Tidak diikat. Ini yang menjadi namanya musibah. Sapi yang mempunyai insting ya terkadang merasa kegiatannya seperti itu sehingga dia jatuh ke bawah. Hanya kendalanya karena luas sumur ini sangat sempit. Usai 2 jam berjibaku, sapi akhirnya bisa dikeluarkan. Sayang, kondisinya sudah mati, diduga akibat terluka lantaran kepala sapi terlalu lama terendam air di dalam sumur. Rais Sahabu melaporkan dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Cilegon tertibkan puluhan alat peraga kampanye di sepanjang jalan protokol lantaran mengganggu kebersihan, keindahan, dan ketertiban kota. Penertiban dilakukan lantaran saat ini belum memasuki masa kampanye. Alat peraga kampanye yang dipasang di sepanjang jalan protokol Kota Cilegon diturunkan Satpol PP karena dinilai melanggar peraturan daerah. Sebelum melakukan penertiban, Satpol PP sudah berkirim surat kepada sejumlah parpol. APK para caleg dan partai politik banyak menempel di sejumlah pohon maupun dipasang di sembarang tempat, sehingga mengganggu dan bertentangan dengan peraturan daerah tentang K3, yakni kebersihan, keindahan, dan ketertiban. Selain mengganggu keindahan Kota Cilegon, pemasangan APK tidak sesuai waktunya, lantaran saat ini belum memasuki masa kampanye. Penertiban akan terus dilakukan hingga memasuki masa kampanye. Dari spanduk dan APK yang ada, itu jumlahnya ribuan di jalan protokol ini, dan untuk sampai siang ini kita tertibkan 63 spanduk. Rencana akan terus kita lakukan sampai dengan Merak ya. Pasca penertiban, Satpol PP beserta Bawaslu Kota Cilegon akan terus melakukan pengawasan di lapangan agar tidak ada lagi peserta pemilu yang memasang APK sebelum waktu masa kampanye. Ariel Maranus melaporkan dari Kota Cilegon, Banten. Kita ke informasi selanjutnya. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menaruh harapan bakal calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto muncul dari kalangan santri. Sementara baca pres Anies Baswedan hadiri acara diskusi di BRIN Jakarta dan Ganjar Pranowo bersama ratusan santri dan ulama Cianjur menggelar sholat meminta hujan. Dalam safari politiknya, bakal calon presiden
PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Di antaranya Ganjar menyambangi Pondok Pesantren Al-Ittihad di Kecamatan Karangtengah pada Kamis siang. Di pondok pesantren ini, Ganjar bersilaturahmi dengan para kiai dan ulama. Ganjar juga menyempatkan diri bersama para kiai, ulama, dan santri menggelar sholat istisqo atau sholat untuk meminta hujan. Untuk menggait suara Nahdliyin maupun dari kalangan santri, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani bersafari politik ke Banyuwangi, Jawa Timur pada Kamis siang. Setibanya di Banyuwangi, Ahmad Muzani langsung melakukan kunjungannya ke sejumlah pondok pesantren. Selain meminta doa restu kepada para kiai dan ulama, Ahmad Muzani menaruh harapan cawapres pendamping Prabowo Subianto dari kalangan santri. Sementara bakal calon Presiden Anies Baswedan menghadiri diskusi temu tokoh bidang riset sosial humaniora untuk Indonesia Mas 2045 yang digelar Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN pada Kamis siang di Jakarta. Diskusi yang berlangsung selama 3 jam membahas tentang pengembangan riset, ruang untuk penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Anies Baswedan menjanjikan kenaikan anggaran riset jika dirinya terpilih menjadi presiden di tahun 2024. Pemirsa, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menanggapi pembatasan pembelian beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau beras SPHP di sejumlah retail modern. Pembatasan tersebut merupakan upaya pemerintah menghindari tindakan ilegal para oknum yang sengaja memborong dan mengoplos beras SPHP. Pemerintah membatasi pembelian beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau beras SPHP di sejumlah retail modern. Beras SPHP merupakan beras cadangan pemerintah yang dikelola oleh Badan Urusan Logistik Bulog. Menanggapi hal tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan upaya pembatasan guna menghindari oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan. Dengan adanya batasan pembelian, maka pemerintah mampu menekan tindakan ilegal para oknum. Beras SPHP seharga Rp10.900 per kilogramnya ini memiliki kualitas yang setara dengan beras jenis premium lainnya. Hal tersebut juga yang menjadi perhatian pemerintah untuk menghindari pengoplosan dan penimbunan beras SPHP oleh sejumlah oknum yang disinyalir sengaja memanfaatkan keadaan. Jadi setiap orang boleh beli beras 2 kantong, itu 10 kilo kan. Itu maksudnya mencegah agar tidak diborong kemudian dioplos. Nah, ada orang kan sekarang ini dia namanya usaha yang walaupun ada satgas kadang-kadang masih juga ada yang bandel. Belinya banyak, dibongkar lagi, dicampur, harganya mahal gitu ya. Seperti diketahui, sejumlah retail modern memberlakukan pembatasan pembelian beras jenis SPHP. Masyarakat dibatasi dengan membeli maksimal 2 kantong perharinya, masing-masing seberat 5 kg dengan harga Rp10.900 per kilogramnya. Enggar Bagus dan Fajrin Abdillah melaporkan dari Jakarta. Di informasi lainnya, pemirsa, puluhan orang dilaporkan meninggal dunia saat sebuah serangan yang diduga berasal dari Rusia menghantam sebuah toko di Ukraina. Informasi tersebut akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya dalam Kilas Mancanegara. Sedikitnya 80 orang dilaporkan hilang termasuk 22 personil militer saat banjir bandang menerjang negara bagian Sikkim, India, usai hujan deras mengguyur di wilayah tersebut pada Kamis 5 Oktober 2023. 2 jembatan dan dam rusak diterjang air hingga melumpuhkan aktivitas warga. Bahkan media lokal menyebutkan terdapat ribuan wisatawan terjebak di kawasan ini akibat terjangan banjir. Operasi pencarian korban pun dilakukan dalam kondisi hujan yang terus mengguyur hingga air merendam ruas jalan dan jembatan hingga sulit dilintasi. Sebuah serangan yang diduga berasal dari Rusia menyebabkan sedikitnya 45 orang dilaporkan tewas. Serangan menghantam sebuah toko dan kafe di desa Hiroza, timur laut Ukraina, hingga membuat bangunan porak-poranda meninggalkan puing.
Menteri Dalam Negeri Ukraina Ihor Klimenko menyebutkan, saat kejadian puluhan warga sedang berkumpul usai mengenang seorang warga desa yang meninggal dunia pada Kamis siang waktu setempat. Dorothy Hofner, wanita berusia 104 tahun, menciptakan sejarah menjadi wanita tertua yang pernah melakukan terjun payung. Wanita asal Chicago ini menjadi tandem saat meloncat dari ketinggian 13.500 di atas permukaan laut di Illinois, Amerika Serikat. Rekor ini menjadi rekor dunia baru setelah sebelumnya penerjun wanita tertua dipegang Linnea Ingegerd Larsen dari Swedia yang berusia 103 tahun. Warga memadati Bundaran HI Jakarta Pusat untuk melihat langsung parade alutsista dalam rangkaian HUT ke-78 TNI. Fokus Pagi segera kembali. Terima kasih Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Jamie Darusman. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Warga memadati Bundaran HI Jakarta Pusat untuk melihat langsung parade alutsista dalam rangkaian HUT ke-78 TNI yang berlangsung hingga Kamis siang. Nah, selain parade, pemirsa, berbagai pertunjukan memikat disajikan para personel TNI, termasuk atraksi di udara. 5 Oktober, yang merupakan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia, pada tahun ini kembali dirayakan dengan meriah. Ragam atraksi dilakukan para personel TNI dalam puncak perayaan HUT ke-78 yang berlangsung di Monas, Jakarta Pusat sejak Kamis pagi. Setidaknya, lebih dari 4.600 prajurit TNI mengikuti upacara dan parade. Selain itu, lebih dari 100 alutsista atau alat utama sistem pertahanan juga berparade di hadapan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono, dan tamu kehormatan lainnya. Unjuk keterampilan yang dihadirkan termasuk terjun payung dari 78 personel TNI dan Polri. Yang juga banyak menyita perhatian adalah flying pass yang dilakukan oleh helikopter dan pesawat TNI. Setidaknya ada 91 alutsista udara TNI yang diterbangkan, termasuk 3 unit pesawat baru milik TNI AU. Kejutan lainnya, atraksi helikopter yang seolah menari mengikuti irama musik. Bahkan, Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan sejumlah tamu lainnya terlihat ikut larut dalam lagu yang dinyanyikan untuk latar menari helikopter. Selain unjuk kebolehan di udara, juga ada marching band dari Akademi TNI, serta parade alutsista darat, seperti kendaraan tempur, kendaraan taktis, dan sebagainya. Masyarakat yang tumpah ruah menyaksikan rangkaian HUT ke-78 TNI ini pun merasa terhibur. Mereka juga antusias bisa melihat dari dekat parade alutsista yang melintasi Bundaran HI. Semuanya menarik, apalagi yang pas lagi penerbangan pesawat ya, sama parade pas lagi di situ ditampilin, sangat menarik. Kesannya gimana nih? Seru nggak HUT TNI ke-78? Seru banget. Semuanya keseluruhannya terjun payungnya bagus banget, dari 78 prajurit TNI maupun yang kuatnya juga keren-keren banget. Di sisi lain, saat memimpin upacara, Presiden Joko Widodo juga berpesan agar para anggota TNI terus menjaga perdamaian di tanah air. Terlebih saat ini telah memasuki tahun politik. Saya minta tetap jaga betul kondisi damai. Segera padamkan percikan sekecil apapun. Berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa beda pilihan itu wajar. Menang dan kalah itu juga wajar. Tetap jaga sinergitas dengan Polri dan tetap jaga netralitas TNI. Selain atraksi di lapangan, warga bisa menyaksikan pameran alutsista yang dimiliki TNI. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, Satgas Independen Anti Mafia Bola terus bergerak membersihkan sepak bola Indonesia dari aksi kecurangan. Langkah ini dilakukan untuk membangun sepak bola Indonesia yang sehat dan kuat.
Satgas Independen Anti Mafia Bola yang beranggotakan Marwara Sirait, Najwa Shihab, Akmal Marhali, dan Ardan Adi Perdana terus berupaya memberantas dugaan kecurangan di sepak bola Indonesia melalui berbagai cara. Selain langkah pencegahan dan pengawasan, Satgas Independen Anti Mafia Bola berencana membuka nomor telepon atau situs web aduan. Ini dimaksudkan agar masyarakat bisa lapor bila menemukan indikasi kecurangan pada suatu pertandingan. Satgas Independen Anti Mafia Bola juga akan membentuk rumah pengaduan kepada seluruh masyarakat. Nanti bentuknya bisa hotline lewat nomor handphone tertentu, atau kita lagi sedang usahakan dibuat dalam bentuk seperti website gitu kan, di mana masyarakat semuanya bisa melaporkan dan bisa menyertakan bukti-bukti sehingga kemudian kita bisa verifikasi dengan cepat. Ini kan era teknologi. Arema FC akan menghadapi ujian berat di pekan ke-15 BRI Liga 1 dengan menghadapi pemuncak klasmen Borneo FC. Dan di laga lainnya pemirsa, Rans Nusantara dan PSIS Semarang akan saling berhadapan di Stadion Maguwo Harjo. Dua tim penghuni 5 besar klasmen BRI Liga 1 akan saling berhadapan di pekan ke-15 antara Rans Nusantara FC menghadapi PSIS Semarang di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta, Jumat sore. Duel ini diprediksi akan berlangsung sengit. Rans yang kini menempati peringkat kelima dengan 23 poin, hanya terpaut 1 poin saja dari PSIS yang berada di atasnya. Di kubu seberang secara perlahan tapi pasti PSIS terus tunjukkan performa menanjak. Laskar Mahesa Jenar sukses menorehkan 3 kemenangan dalam 4 laga terakhir. Kondisi ini akan meningkatkan moral bertanding para pemain PSIS untuk bisa kembali mencuri poin penuh dari kubu tuan rumah. Duel pada pekan ke-15 BRI Liga 1 juga akan tersaji di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali, antara tuan rumah Arema FC menghadapi Borneo FC. Laga ini layaknya bumi dan langit. Arema FC berada di zona degradasi, sedangkan Borneo berdiri di puncak klasemen. Sementara itu Pesut Etam sebagai tim dengan pertahanan terbaik tentu tidak takut dengan barisan serang Arema. Borneo juga bertekad mengalahkan Arema demi bisa menjauhi Madura United sebagai pesaing terdekat di tabel klasemen. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Indonesian Dangdut Awards 2023 kembali memberikan apresiasi dan penghargaan bagi sederet pedangdut kenamaan tanah air maupun pegiat kreatif yang konsisten berkarya melalui lagu, musik hingga video klip. Nah, tahun ini mengangkat tema New Generation of Dangdut. Para peraih penghargaan pun didominasi oleh anak-anak muda bertalenta. Malam penghargaan Indonesian Dangdut Awards 2023 berlangsung meriah di Studio 5 MTech City dan Mogot, Jakarta. Beragam penampilan bintang tamu dan diva dangdut seperti penyanyi Lesti Kejora, Muhsin Alatas, Titik Sandora, Aldi Taher hingga para talenta jebolan ajang pencarian bakat Indosiar meramaikan IDA 2023. Dengan tema New Generation of Dangdut, 11 kategori penghargaan diberikan kepada penyanyi, sutradara, maupun pegiat kreatif yang konsisten berkarya melalui lagu, musik, atau video klip. Tak hanya itu, terdapat kategori khusus yang dihadirkan tahun ini, yaitu kategori Social Media Darling, Lifetime Achievement, dan penampilan kostum terbaik. Piala ini aku persembahkan juga buat orang tua aku yang selalu support aku sampai saat ini, Securitas Lovers juga, pokoknya Bu Siwi, Bu Linda, Pak Ekin semuanya, apalagi Kak Adibal, Kak Yusuf, Pak Asep yang udah bikin lagu Mataharimu yang sangat luar biasa itu. Ini menurut aku sih ini momen yang paling berharga dan luar biasa sekali menurut aku. Alhamdulillah seneng banget dong dapet penghargaan solo pria pendatang baru terpopuler, dan ya seneng banget ya alhamdulillah, karena kan sebenarnya aku nggak berharap menang, cuman alhamdulillah dikasih rezeki dan dikasih kepercayaan untuk menang gitu.
Bersyukur banget grup kita masih bisa berkarya dan masih kompak di tahun 2023 dari 2020. Mudah-mudahan seterusnya bisa mengeluarkan karya-karya yang terbaik. Amin. Ini penghargaan pertama ya, Bu? Iya, ini penghargaan pertama dari sudah tahun 2020 kita terbentuk dan di 3 tahun ya? 3 tahun. 2023 kita alhamdulillah bisa dipercaya buat mendapatkan Piala Dangdut Indonesian Award 2023. Indosiar sebagai salah satu media yang terus mendukung perkembangan dangdut Indonesia dinilai memberikan kontribusi dan inspirasi sekaligus menjadi ujung tombak promosi pariwisata. Dangdut ini telah menjadi sebuah produk ekonomi kreatif yang merepresentasikan budaya Indonesia yang sudah mendunia. Kita melihat bahwa dangdut ini adalah sebuah genre musik yang sangat mempersatukan kita. Hal senada juga disampaikan Romi Fibri Hardianto selaku Ketua Lembaga Sensor Film Indonesia yang makin kagum dengan kemajuan dangdut di tanah air. Karena Indonesian Dangdut Award ini benar-benar mengangkat ya. Orang kan tadinya berpikir dangdut itu musik yang hanya ada di luar layar TV, hanya ada di pojokan gang, di pojokan jalan. Tapi dengan yang kita lihat sekarang, penyanyi dangdutnya itu juga anak-anak muda, keren-keren. Dan mereka benar-benar menjiwai ketika menyanyikan dangdut itu. Bukan karena memang mau berperan sebagai penyanyi dangdut, tapi memang mereka menjadi penyanyi dangdut. Indonesian Dangdut Awards 2023 adalah acara tahunan yang merupakan wujud apresiasi Indosiar atas perkembangan dangdut di Indonesia bahkan hingga mancanegara. Prisya Claudia, Imam Roman melaporkan dari Jakarta. Wow, selamat kepada para pemenang ya. Dan laporan tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Jimmy Darusman, kami pamit undur diri. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda, dan sampai jumpa.